Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Afisana Anasa, NIM D74219022 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang pertama, rumusan untuk mencari besaran angsuran, pokok pinjaman, dan bunga. Angsuran sama dengan pokok pinjaman plus bunga. Angsuran sendiri ialah besarnya pembayaran kredit yang dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Nilainya sudah termasuk angsuran pokok kredit dan bunga. Bunga sendiri ialah besarnya imbalan atas jasa bank yang telah meminjamkan uang atau memberikan kredit. Rumusnya, pokok pinjaman sendiri ialah jumlah pinjaman dibagi jangka waktu pinjaman. Rumusnya bunga sendiri persen bunga dikali jumlah pinjaman dibagi 12 bulan. Jadi jika nanti ketemu pokok pinjaman dan sudah ketemu bunga, baru dijumlahkan, baru ketemu angsuran. Selanjutnya, sistem perhitungan bunga kredit. Yang pertama, sistem flat rate. Perhitungan bunga dengan metode flat rate pada prinsipnya merupakan pembebanan bunga terhadap pokok pinjaman yang jumlahnya akan selalu sama atau tetap selama periode pencicilan. Meskipun saldo pinjaman Anda telah semakin mengecil akibat adanya pelunasan atau pembayaran cicilan pokok, jadi nanti mau saldonya berkurang, banyak, sedikit, atau bertambah, cicilan bunganya sama saja tiap bulan. Anda akan diminta membayar angsuran tiap bulan dengan jumlah yang sama terus-menerus sampai lunas. Nah, metode flat rate ini nama lainnya bunga fix atau tetap. Yang kedua yaitu sliding rate. Sliding rate yaitu pembebanan bunga terhadap pokok pinjaman akan semakin kecil atau menurun dari periode ke periode sejalan dengan menurunnya jumlah pokok pinjaman Anda. Atau dengan kata lain, pembebanan bunga kepada Anda dihitung dari saldo pinjaman setelah dikurangi cicilan setiap periode atau bulan. Metode ini sering digunakan dalam transaksi consumer loan atau kredit konsumsi atau multiguna. Metode ini punya nama lain yaitu bunga efektif. Yang ketiga yaitu floating rate. Floating rate adalah tingkat bunga mengambang. Jadi metode ini memakai perhitungan di mana besarnya tingkat bunga pinjaman tidak tetap tapi mengambang mengikuti perkembangan tingkat bunga pasar uang. Pembebanan tingkat bunganya dikaitkan dengan tingkat bunga pasar uang domestik. Acuannya Bank Indonesia Rate Up yang dikeluarkan oleh Rapat Dewan Gubernur. Untuk suatu jangka panjang tertentu ditambah dengan markup atau margin, besarnya tergantung pada bank yang bersangkutan atau dasar persetujuan dengan peminjam. Metode floating rate ini biasanya dipakai untuk menentukan bunga obligasi. Nah, di metode ini diterapkan pada perbankan syariah dalam memberikan pinjaman KPR. Jadi, kalau Anda merasa keberatan dengan suku bunga pasar yang naik dan ada penawaran diskon suku bunga menjadi flat, nah biasanya berlaku sementara atau ada batas efektifnya. Namanya efektif tadi ya, nama lainnya. Nah, jadi dari 3 ini udah paham kan sistem perhitungan bunga kredit? Sistemnya itu 3. Lalu
Di bank syariah sendiri ada pembiayaan. Nah, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang pertama al-musyarakah. Al-musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Nah, keuntungannya apa al-musyarakah ini? Nah, jadi dengan pembiayaan al-musyarakah ini, keuntungannya diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Keuntungan pembiayaan musyarakah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil. Lalu yang kedua, al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Jadi pihak pertamanya itu yang memiliki modal, yang kedua itu pengelola modalnya. Nah, keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Jadi ada perjanjian dulu sebelum dibagi itu. Ada beberapa ahli berpendapat. Salah satunya adalah Muhammad Abdul Manan. Nah, mudharabah adalah saat tenaga kerja dan pemilik dana bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Itu menurut Muhammad Abdul Manan itu tadi. Jadi intinya bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah yaitu ada pemilik dana atau bank, ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana. Dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak yang sesuai perjanjian tadi. Nah, pemilik dana menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola asalkan dana pokok tidak berkurang. Mudharabah tidak dilarang dalam syariah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan mudharabah apa? Ya, keuntungan mudharabah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Itu keuntungannya. Jadi penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian atau pelanggaran kesepakatan gitu. Lalu yang ketiga, bai al-murabahah. Bai al-murabahah yaitu transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Hal yang membedakan transaksi murabahah dengan jual beli pada umumnya adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli. Jadi keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kalau pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau koperasi syariah atau BMT dan lain-lain, itu transaksi murabahah itu diterapkan untuk produk penyaluran dana. Bank syariah sebagai penjual sedang nasabah sebagai pembeli. Bank syariah jadi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, karena bank syariah bukan perusahaan dagang yang menyediakan persediaan barang, biasanya barang baru disediakan jika ada pemesanan dari nasabah. Sedang pembayarannya dilakukan secara tunai atau kredit. Yang keempat, ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang
dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah. Nah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijarah murni atau sewa menyewa umum. Dalam ijarah murni yang berlaku adalah perjanjian sewa menyewa biasa, di mana pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang. Setelah masa sewa berakhir, para pihak kembali pada kedudukannya masing-masing. Dalam konsep ijarah murni tersebut, yang disewakan tidak hanya berupa manfaat atas suatu barang saja, melainkan juga manfaat suatu jasa tertentu. Misalnya jasa borongan apapun, yaitu pembangunan bertingkat, terus pokoknya jasa borongan gitu, jasa borongan penjahitan dan lain sebagainya. Jadi, titik beratnya adalah pada jasa pemborongan suatu pekerjaan yang konsepnya sangat berbeda dengan jasa perburuhan. Karena dalam jasa perburuhan ini yang terjadi adalah hubungan kerja antara majikan dengan pekerjanya. Sedangkan dalam skema ijarah atas suatu pekerjaan tertentu, yang diborongkan adalah hasil dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada hubungan hukum dalam bentuk majikan dan dengan pekerja, itu gak ada. Sebagaimana halnya dalam jasa perburuhan. Yang kedua, ijarah, yaitu ijarah wa iktina. Ijarah wa iktina yaitu pembiayaan barang modal dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Sewa menyewa dengan nama lain ijarah wa iktina ini mutahiyah bitamlik atau yang disingkat dengan IMBT. Jadi, sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk membeli barang yang disewakan dalam sewa menyewa tersebut. Uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan. Nah, jadi udah termasuk cicilan gitu kalau ijarah iktina ini. Dalam hal ini, bank berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Janji tersebut dinyatakan dalam akad IMBT tersebut. Dalam praktik perbankan syariah, skema IMBT ini dapat digunakan untuk pembelian rumah dengan menggunakan sistem KPR, di mana barang yang di IMBT secara prinsip sudah merupakan milik nasabah yang bersangkutan. Lalu pembiayaan bank syariah. Pembiayaan bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Nah, khusus untuk bank syariah ini, istilah yang digunakan penyaluran dana itu kan tadi kan sudah dijelaskan ya, bukan kredit tetapi pembiayaan. Namanya pembiayaan bank syariah. Lanjut ya. Bank konvensional atau barter. Nah, kalau bank konvensional ini menggunakan sistem bunga sebagai balas jasanya. Kalau bank syariah tadi kan menggunakan sistem hasil bagi atau profit sharing. Nah, bank konvensional sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional.
Kalau bank syariah tadi menjalankan kegiatan usahanya secara prinsip syariah. Bank konvensional melakukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga. Kalau bank syariah tadi tidak mengenal bunga, melainkan lebih menerapkan prinsip untung dan rugi. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Selanjutnya, prosedur dan syarat pinjam. Prosedur dan syarat pinjam bertujuan agar kredit atau pembiayaan yang diberikan ke nasabah aman dan tidak macet. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya itu ada syarat umum dan syarat khusus. Yang pertama, syarat umumnya biasanya meliputi mengisi formulir aplikasi, lalu fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. Lalu, yang ketiga, fotokopi akta nikah bagi yang sudah nikah ya. Lalu, fotokopi kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Ya, kalau yang belum kalau yang sendirian jangan ya. Lalu, fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir. Lalu, itu semua difotokopi. Nah, lalu yang kedua itu tadi kan ada syarat umum dan syarat khusus. Yang kedua syarat khusus. Di samping syarat umum tadi ada syarat-syarat khusus biasanya. Nah, syarat khususnya itu biasanya itu yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk pegawai atau karyawan swasta. Nah, kalau untuk karyawan swasta ini kartu pegawai serta tabungan dan asuransi pensiun atau taspen itu difotokopi dan asli. Itu untuk pegawai. Lalu slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan itu bagi karyawan. Lalu SK CPNS itu fotokopi dan asli. SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir fotokopi dan asli. SK kenaikan gaji berkala terakhir, fotokopi dan asli. Daftar gaji kolektif, surat keterangan perincian penghasilan. Itu syaratnya syarat khusus untuk karyawan swasta atau pegawai. Lalu untuk wirausaha itu biasanya meliputi fotokopi rekening koran atau giro, atau buku tabungan di bank manapun ya, nggak peduli bank syariah atau apa, selama 3-6 bulan terakhir. Lalu data keuangan lain seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian, terus data pembukuan lainnya pokoknya ya. Lalu untuk aplikasi kredit kendaraan bermotor dan KPR perlu mempersiapkan uang muka atau down payment atau DP sesuai dengan ketentuan. Terpenuhinya syarat-syarat adalah kunci utama yang menjadi pertimbangan bank untuk mengucurkan dana kredit. Kalau syarat-syarat administrasi saja tidak bisa terpenuhi, bagaimana mungkin kan bank mau menyetujui pengajuan kredit kalian? Gak mungkin kan, syarat-syarat aja belum terpenuhi. Nah, makanya sebelumnya siapkan dulu fotokopi dan asli tadi. Oleh karena itu, persiapkan apa saja yang diminta sebagai syaratnya. Pastikan sudah lengkap. Nah, selanjutnya lokasi. Untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi. Nah, lokasi ini penting sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen atau nasabah atau pelanggan
aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau jenis yang dijual, baik jenis, jumlah maupun harganya. Jumlahnya banyak atau sedikit, jumlahnya gimana, terus jenisnya gimana, jual apa aja. Nah, itu perlu kan dipajang gitu, kayak di pasar-pasar biasanya itu. Ada nggak di situ? Nah, lalu dengan demikian konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Nah, kalau nggak ada lokasinya, misalnya di tempat nggak ada lokasinya, nggak ada cara untuk mempromosikan. Nah, kita kan nggak tahu gimana nanti orang tahu produk kita baik atau enggak gitu. Lalu penentuan lokasi ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kesalahan dalam menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu usaha. Jadi kalau misalnya kalian milih lokasi di tengah-tengah sawah, siapa yang beli? Ya kan? Nah, lalu itu kan pasti akan berakibat pada barang-barang kita. Kerugian yang diderita perusahaan sangatlah besar. Oleh karena itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum ditetapkan perlu dianalisis secara baik. Lokasinya baik enggak? Lokasinya gimana? Banyak penduduknya enggak? Nah, secara umum pertimbangan untuk menentukan lokasi. Nah, ini pertimbangan untuk menentukan lokasi. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, dekat konsumen atau pasar. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerjanya cukup nggak buat produksi ini, buat jual ini. Lalu yang kelima, sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik dan air itu kan pasti juga perlu dalam jualan. Jadi misalnya dikasih lampu biar nyala gitu, biar bagus gitu, yang barang yang dipasarkan kan jadi orang menarik nanti. Lalu dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, dan kondisi masyarakat atau adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. Lalu kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Ada hukum yang berlaku di wilayah setempat. Jadi hukumnya gimana? Misalnya hukumnya di daerah saya ini harus kalau keluar rumah pakai kerudung. Nah, bagus jualan apa? Ya pasti jualan kerudung kan bisa. Terus juga orangnya menengah ke atas semua, berarti saya akan jual barang yang menengah ke atas. Kalau misalnya di daerah saya menengah ke bawah, ya berarti yang saya jual harus menengah ke bawah, harus yang murah-murah gitu, dan pertimbangan lainnya. Sekian dari penjelasan saya, mungkin seperti itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tia Rifda Aulia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.